Imelda 104.4 FM, Semarang Female Station. Hai halo, assalamualaikum Kro Imelda, selamat malam, apa kabar? Ketemu lagi di Nightmare on the Air Imelda FM. Dan kita juga sudah live di TikTok. Jadi silahkan buat Anda yang main sosial media juga termasuk TikTok ya, Anda bisa ngikutin siaran kita melalui live TikTok. Thank you yang sudah ada di TikTok, sudah kirim kopi ya. Habis ini deh nanti saya setting target untuk saweran malam hari ini ya. Saya setting sekarang aja ding. Gimana sih caranya? Caranya adalah tambahkan target, mawar aja yang murah. $100 ya mas, gak usah banyak-banyak. Oke. 100 mawar ya. Semoga dari awal sampai akhir dapat cerita bagus. Amin, 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 amin ya. Dan ngomong-ngomong Kerabat Imelda, dalam rangka ulang tahun Radio Imelda FM juga gitu, kita akan ada satu sesi Nightmare on the Air spesial gitu ya. Jadi konsepnya adalah kita mau mengunjungi Kerabat Imelda gitu ya. Jadi buat Anda yang punya rumah yang angker gitu ya Kerabat Imelda, tapi pastiin bener-bener Anda bisa menceritakan gitu ya, karena kadang Kerabat Imelda tuh ada yang mungkin mengalami hal-hal mistis gitu ya, tapi how to deliver ceritanya tuh susah gitu loh Mas Febri. Jadi memang ya kita butuh teman-teman yang bisa menceritakan dengan baik gitu ya. Nanti kita akan samperin. Jadi kita bakal siaran dari situ melalui live TikTok gitu ya. Dan juga bonusnya adalah diresiki sama Mbak Gopet. Pakai sapu. Enggak, maksudnya ya kalau misal demit teh itu bisa dibungkus ya Mas. Buak kali ya nanti ben. Apa sih nama ritualnya Kerabat Imelda? Kalau kan kita sering kan dapat istilah kayak oh itu gendone udah digendongnya sama kiai ini dibuang nih gitu-gitulah. Apa istilah Mas? Kalau saya biasanya menyebutnya itu kayak pembersihan gitu loh Mas. Pembersihan, yes, netralisir atau pembersihan lah. Kira-kira gitu ya Kerabat Imelda. Jadi silahkan buat Anda yang tertarik gitu ya Kerabat Imelda, tapi jangan jauh-jauh ya, yang deket-deket Semarang aja gitu ya, jangan luar kota. Ya nanti biar kita samperin. Anda bisa mendaftarkan ya ketika malam hari ini kita siaran. Anda bisa mendaftarkan. Buat Anda juga yang sudah pernah menceritakan, gak apa-apa ya, gak harus cerita baru, tapi buat Anda yang pernah live di Nightmare on the Air, kiranya Anda punya rumah yang angker gitu ya Kerabat Imelda, Anda boleh hubungin kita, daftarin untuk nanti bisa kita jadikan tempat live ketika ulang tahun radio ya Kerabat Imelda. Baik Kerabat Imelda, sudah ada beberapa yang ingin bergabung gitu ya melalui WhatsApp. Kita mau kasih lagu dulu atau langsung kita coba angkat telepon Mas? Langsung aja kali ya Mas. Yes, oke. Jangan kemana-mana Kerabat Imelda, kita akan langsung coba angkat
cerita berikut ini. Baiklah Krawati Malda, ini kayaknya kita harus kasih lagu dulu aja sambil kita cari penelpon gitu ya. Karena ini yang mau gabung ternyata nggak berkenan untuk gabung melalui sambungan telepon ya, karena lagi repot. Baik, oke, kita mulai Krawati Malda untuk Nightmare on the Air malam hari ini. Dan silahkan buat Anda yang punya pengalaman mistis, Anda bisa mengirimkan cerita melalui WhatsApp di 0811 27 1044 ya, 0811 27 1044. Buat teman-teman yang di TikTok juga yang lagi nonton gitu ya, kalau Anda punya pengalaman mistis, silahkan bisa mengirimkan cerita Anda di WhatsApp 0811 27 1044 dan kita tunggu sekarang. Imelda 104.4 FM, suara female station. Nightmare on the Air Imelda FM, Krawati Malda. Ini malah ada yang tanya, Mas Taufik sebelum kerja di radio di mana nih? Emang ketemunya di mana, cuy? Ya. Saya siaran radio dari tahun 2013, kurang lebih lah, 2013 atau 14. Terus habis itu sempat resign memang di tahun 2017. Terus balik lagi after COVID sampai sekarang gitu ya. Sepanjang itu ya ada pindah-pindah, ada waktu itu sempat di Hotel Aston front office, terus sempat di Starbucks 1 tahun, nggak sampai 1 tahun ya, 8 bulan doang. Terus habis itu saya di sales mobil Nissan ya. Saya salah satu fansnya Nissan, Mas Febri. Nissan. Terus habis itu udah balik lagi siaran jadi marketing, terus sekarang freelance siaran ya. Oke, kita sudah dapat satu penelpon Krawati Malda. Ada Mas siapa tadi, malah lupa nanya namanya. Halo, selamat malam. Malam Mas. Oke. Mas dengan Mas siapa? Sorry Mas, Ya. tadi Mas. Saya Dedi Mas Dedi di daerah Sambiroto. Oke, Mas Dedi di Sambiroto. Nanti nggak perlu menyebutkan nama kakaknya. Tadi sih sudah udah diterawang sama Mas Febri. Benar adanya apa yang diceritakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Awal cerita itu sudah lama. Jadi kakak saya itu ada masalah dengan suaminya. Awalnya cekcok dan ada pihak ketiga. Dalam ini kakak saya berusaha keras untuk memperbaiki hubungannya dengan cara kesana kesini, supranatural, ustadz, dukun, sudah dijalani semua. Suatu ketika kejadiannya itu 3 tahun yang lalu, kakak saya ingin minta tolong saya ke Jogja itu untuk menemui seseorang supranatural. Kebetulan ada live TikTok di Jogja. Jadi selama berangkat itu awal kejadian di SPBU Dr. Wahidin.
mau ngisi bensin mobil. Awalnya kakak saya biasa aja. Dalam arti biasa aja, tidak ada indera keenam atau melihat hal bangsa halus. Ketika itu tiba-tiba tahu di belakang mobil ada sosok anak kecil berlumuran darah duduk di posisi belakang mobil. Waktu itu kejadian kurang lebih pukul 7:30 malam. Sontak saya juga separuhnya kaget dan was-was, gemetaran. Kok tiba-tiba tahu, padahal biasanya nggak ngerti kayak gitu. Alhasil saya selama perjalanan dari Semarang sampai Jogja, saya murotal terus. Sampai di sana ketemu, singkat cerita sudah sampai di Jogja. Udah ketemu sama yang dimaksud ahli supranatural. Awal mulanya biasa aja, ngobrol biasa sekitar konsultasi masalah rumah tangga. Setelah itu beberapa menit kemudian tiba-tiba kakak saya berontak dan kemasukan, Mas. Teriak-teriak sama yang supranatural itu. Jadi intinya tidak usah ikut campur. Ini urusanku. Saya ingin matiin anak ini. Dengan bahasa logat Jawa. Kiriman dari si pelakor. Jadi ditunjukin fotonya itu, yang ngirimin itu ternyata bener. Kemudian fotonya itu, ceweknya foto si pelakor itu dibakar sama ahli supranatural itu bereaksi. Reaksinya berontak. Sadar, masuk lagi. Sampai warga kampung sekitar itu pada dengar dan berontak. Rame-rame di kediaman yang sedang menayangkan live TikTok. Jadi krunya itu semua kan membantu dalam kesurupannya itu. Lantas kemudian kurang lebih diobati sama beliau, sudah mendingan, unek-uneknya sudah keluar semua, nggak ngerti itu masuk lagi apa enggak waktu pulang rumah, dan jelas dapat kiriman dari si pelakor, ingin mematikan kakak saya. Semenjak itu waktu pulang pun juga masih ada diteror. Ada kuntilanak di atas mobil. Merasa nggak beres dan belum tuntas, beliau yang supranatural lain hari sampai ke Semarang, disempatkan di Semarang untuk menuntaskan pengobatan ini. Seperti itu juga sampai di rumah beberapa hari kadang sering kemasukan. Jadi beberapa minggu kemudian dari Jogja itu akhirnya datang ke Semarang, disempatkan dari Jakarta ke Semarang untuk mengobati itu. Lagi-lagi kesurupan lagi.
dan motor yang biasa dikendarai kakak saya pun juga diisi kuntilanak supaya celaka. Ritualnya macam-macam, istilahnya dibersihin sama beliau ahli supernatural itu. Ya alhamdulillah sudah mendingan. Tapi imbasnya saya ikut mengantarkan itu, entah itu efek dari demitnya itu ke bawah sama diteror sama ke rumah saya, padahal jarak rumah kakak saya sama saya jauh. Entah itu ada dampaknya itu membantu kakak saya atau gimana, saya kurang paham. Anak saya rewel. Kurang lebih gitu, Mas. Mas Febri silahkan langsung ditanggapi aja Mas Feb. Kayaknya Mas Febri yang lebih paham deh kalau urusan ini. Karena ini kan berarti lebih ke kayak apa? Santet. Bukan Kiriman. penampakan atau gimana gitu. Iya. Selamat malam Mas Dedi ya. Malam Mas. Ini kalau yang saya lihat ya Mas Dedi. Mohon maaf ya, di rumah tangganya kakaknya Mas Dedi ini memang lagi seperti itu gitu ya Mas ya. Dan Iya. sebenarnya apa ya, bisa dibilang itu kayak suaminya ini kayak kena pelet gitu loh Mas. Ya. Gitu. Kalau yang saya lihat ya kayak memang kayak kena pelet gitu ya Mas ya. Dan tadi sempat apa ya, istilahnya minta tolong atau berobat ke banyak orang ya Mas ya. Udah kesana kemari gitu ya Mas ya. 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 Dan sosok-sosok yang sempat ngikutin, sempat meneror itu tadi ya Mas ya. Kalau menurut saya bukan ya ini memang kiriman ya, memang kiriman. Dari penglihatan saya ini lebih ke salah satu orang yang dimintain tolong itu tadi gitu loh Mas. Jadi mereka ada oknum ya Mas. Jadi bukan semuanya ya, tapi ada oknum yang memang memanfaatkan momen ini gitu loh Mas. Gitu. Terus tadi pas sampai di Jogja gitu ya Mas ya, yang kakaknya Mas Dedi sempat kesurupan itu tadi ya Mas ya. Iya. Ini sebenarnya apa ya, kayak sedang, mohon maaf ya saya ngomongnya agak kasar gitu loh Mas. Ya. Sebenarnya sedang dibodohi oleh sosok jin ini gitu loh Mas. Siapa? Mohon maaf ya, kayak yang keluarga yang berobat dan si paranormal ini tadi gitu loh Mas. Karena langsung percaya dengan omongan si jin ini tadi gitu loh. Jadi kayak jin ini seolah-olah itu kayak mengkambing hitamkan si orang ketiga ini gitu Mas. Kalau yang saya lihat si orang ketiga ini nggak sampai segitunya gitu Mas. Dia hanya memakai pelet gitu. Ya. Itu mohon maaf ya, orang ketiga ini memang memakai hal-hal seperti gitu Mas. Dan tetapi nggak jauh sampai ke yang diomongkan tadi ya. Dia hanya sekedar main ya ilmu pelet gitu saja gitu. Ya. Dan sosok yang ngomong itu tadi ya Mas, itu adalah dari si oknum ini tadi gitu loh Mas. Oknum tuh maksudnya paranormalnya.
yang Ya ada yang salah satu yang paranormal mengobati. gitu. Oh, Tapi bukan yang terakhir di Jogja ini bukan Mas, tapi kan sebelum ke Jogja ini kan ada beberapa paranormal gitu ya Mas ya. Ya. Dan betul, betul. salah satu oknum ini kayak memanfaatkan momen ini gitu Mas. Istilahnya biar Mas Dedi dan kakaknya ini biar kembali lagi dan percaya sama orang itu gitu loh Mas. Oh, ya. Dan yang diomongkan sama si sosok itu tadi ya Mas, semuanya salah kalau menurut saya ya. Maksudnya ingin mematikan, ingin gimana itu dia hanya mengancam. Kalau yang saya tahu, dia hanya mengancam. Ya. Itu kalau yang saya tahu ya. Tapi sekarang kakaknya Sekarang masih sudah sehat Mas. alhamdulillah sudah sehat dan sudah pisah dengan si suaminya itu. Tapi gangguan-gangguan seperti itu masih enggak? Intensitasnya sudah berkurang. Jadi kadang kalau mikir terlalu mantep banget sama bekas suaminya itu kadang masuk gitu Pak. Tapi sudah berkurang mendingan ketimbang dulu. Cukup kali ya. Mas Didi, terima kasih sudah bergabung Terima di kasih. Nightmare on Air. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Di belakangnya Mas Didi, Kerawati Malda, silahkan 081127 1044. Kita baru running satu penelpon ya, satu cerita. Sesi pertama masih sampai nanti jam 12 malam ya, jadi masih panjang waktu kita, 1 jam lebih. Silahkan 081127 1044. Anda masih dengerin Nightmare on the Malda FM, Kerawati Malda, dan kita undang Anda untuk bisa bergabung di sini di 081127 1044.
Baik, Roti Malda, tampaknya kita kasih lagu dulu aja kali ya. Sambil cari untuk penelpon selanjutnya. Baru nanti kalau sudah siap kita balik lagi. Terima kasih Roti Malda, Anda telah bersabar untuk mendengarkan cerita berikutnya. Sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Ana Perta. Selamat malam Mbak Ana. Ya, selamat malam Kak. Terima kasih sudah berkenan menceritakan pengalaman mistisnya. Silahkan boleh diulangi lebih lengkap, lebih detail, lebih runtut ya. Ya jadi gini Kak. Itu kejadiannya di tahun 2014. Nah, di situ saya planningnya itu perjalanan dari Thailand mau pulang ke Semarang. Nah, di situ saya sendirian posisi itu pulangnya. Awalnya saya dengan teman, tapi karena teman saya pulang duluan, saya sendirian. Nah, suatu ketika malam itu saya waktu tiba dari Jakarta, perjalanan dari Thailand ke Jakarta. Nah, di situ saya memang ada kendala, memang ada musibah, sedikit musibah. Di situ saya hampir dirampok dan saya hampir mau kayak istilahnya mau jahatin saya gitu kan. Nah, ternyata saya tidak tahu kalau ada seorang pria sebaya gitu kan, mungkin seusia 45 tahun itu, dia selalu bantu saya kemanapun saya pergi, saya selalu dibantu. Nah, setiap ada orang mau jahatin saya gitu loh Kak, tapi saya dibantu oleh bapak itu. Dan saya tidak tahu kalau ternyata bapak itu sudah meninggal. Dan saya tahunya dia ninggalin nomor telepon ke saya, Kak. Nah, terus akhirnya besoknya saya nyoba telepon. Pikirnya saya mau berterima kasih sama bapak itu. Ya, walaupun uang saya sudah berhasil dirampok dan saya hampir ditelantarkan oleh seorang bapak, jadi kak sopir taksi gitu. Dari bandara turun, tiba-tiba koper semua itu dibawa. Dan ternyata mereka mau niat jahat gitu loh Kak. Nah, setelah saya telepon bapaknya itu, ternyata istrinya yang jawab, bapak itu sudah meninggal. Nah, dan itu baru saja meninggal. Nah, kemudian singkat cerita, saya kan sudah dihamburin, gak ditinggal sama sopir taksi itu di tempat terminal malam-malam jam 2. Nah, di situ saya enggak tahu kalau ternyata saya tuh posisinya malam itu sendirian. Saya pikir apa mungkin belum buka gitu kan. Padahal terminal itu kan 24 jam waktu itu. Nah, tiba-tiba saya ditemenin seorang gadis, dia masih pakai seragam sekolah. Nah, saya diajak ngobrol gitu kan Kak. Nah, singkat cerita ada seorang bapak-bapak naik motor 2 orang tuh, saya dibilang orang gila karena saya ngobrol sendiri. Padahal saya ngobrol sama seorang anak perempuan yang masih pakai seragam sekolah. Nah, saya tanya, dari mana, rumahnya di mana? Dan anak-anak perempuan itu bilang, itu di depan. Gitu. Nah, saya enggak tahu kalau ternyata setelah pagi jam 4 itu sudah mulai pagi ya Kak. Nah, ternyata gadis itu sudah hilang. Dan saya baru menyadari ternyata terminal di belakang saya itu sudah terbengkalai. Dan wanita itu ternyata nunjukin rumah yang di depan itu ternyata makam. Nah, di situ saya shock. Kok bisa ketemu orang yang seperti itu gitu loh. Dan di situ saya merasa kayak sampai sekarang pun saya masih merasa kayak mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, karena anak-anak itu waktu saya ajak ngobrol itu kayak ada sesuatu
yang ingin di apa ya, kayak sesuatu yang ingin mau disampaikan, tapi saya tuh nggak ngeh gitu loh. Nah, terus akhirnya saya diantar sama bapak-bapak itu kan di terminal yang baru, dan di situ saya baru menyadari ternyata saya ketemu orang walaupun saya tidak tahu itu siapa, ternyata mereka sudah mati semua. Nah, itulah pengalaman saya, singkat cerita, dan sampai sekarang pun masih apa ya, berkesan buat saya, karena mereka dua ini menolong saya, yang harusnya saya tidak selamat, saya jadi selamat sampai sekarang juga, sampai hari ini juga. Ya, itu saja Kak cerita saya. Kalau boleh digambarin, Mbak masih ingat nggak wajahnya, perawakannya gitu-gitu? Oh, masih Kak, masih. Kalau yang bapak itu kayak rambutnya nggak ada, jadi ada kayak botak separuh. Nah, kalau yang anak kecil, yang perempuan itu mungkin sekitar SMA mungkin ya. Dia masih pakai seragam sekolah sih. Tapi cantik, dan bapaknya juga ganteng gitu. Nah, gitu. Oke. Oh, dia pernah cerita yang perempuan itu, dia bilang kalau dia minta tolong gitu kan, karena dia cerita kalau dia itu dibunuh gitu. Cuma saya nggak ngeh kalau itu setan gitu. Kau bisa nggak Ya. kalau itu setan? Ya. Kan dia cerita kalau dia dibunuh. Dia cerita kalau dibunuh gitu kan, tapi posisi itu saya nggak punya pikiran, karena waktu itu saya masih umur 18 tahun Kak. Jadi saya belum ngeh waktu itu. Dan saya taunya kalau udah mati karena dia nunjukin rumahnya di depan. Nah, itu kuburan Kak. Dan yang di belakang terminal itu ternyata sudah nggak kepake. Bapaknya yang dua itu bilang, loh Mbak, kenapa Mbak di situ? Terminalnya yang sebelah sana Mbak, itu sudah lama nggak kepake. Tapi waktu malam itu saya lihat masih bagus. Jadi saya nggak tahu, nah itu terbengkalai. Itu Kak. Mas Febri deh, langsung deh. Ya Kak. Sawadihap, Selamat malam Mbak Ana ya. Mbak Ana. Ya, selamat malam Kak. Ya, malam. Ya. Berarti ini posisi dibantunya di Jakarta ya? Ya, di Jakarta, di bandara Kak. Dua-duanya ini ya Mbak ya? Yang bapak-bapak, kalau yang perempuan itu posisinya sudah di terminal. Tiba-tiba di sebelah saya Kak. Gitu. Ya. Ya. Mohon maaf Mbak Ana ini Ya. aslinya orang mana? Asli? Saya asli Semarang. Entah ini benar atau salah gitu ya. Kalau yang saya tahu, Gimana Kak? kalau yang saya tahu ya Mbak ya, di kejadian Ya. Mbak Ana ini pada waktu itu Gimana Kak? sosok yang menolong atau orang yang menolong ini ya Mas ya, ini jadi kayak balas budi gitu loh Mas. Ya. Balas budi kepada sebenarnya bukan ke pribadinya Mbak Ana tetapi ke keluarga. Oh. Entah ini benar atau enggak, tapi yang saya lihat itu ya Mbak ya, dari keturunannya atau keluarga besar ya, dari mbah atau buyut itu ya, keturunan itu dari mbak Ana itu dulu ada yang sempat bersinggungan dengan keluarga bapak ini gitu loh Mas. Jadi kayak entah itu membantu atau apa gitu ya, saya kurang paham ya. Ini Kak,
Tapi itu bapaknya itu enggak cuma di Jakarta toh Kak, di Thailand pun juga. Tapi ya pakai bahasa Thailand. Tapi saya ngerti yang dimaksud itu. Serius Kak. Ya. Itu bantu saya dimanapun saya perjalanan itu selalu bantu saya. Di Thailand pun juga sama. Ya Sebenarnya orang yang sama. Pertanyaan saya itu membantunya itu membantu seperti apa, Mbak? Di saat aku sedang kesulitan. Jadi waktu itu saya di Thailand itu saya kan mau di tempat tujuan gitu kan. Tapi karena alamatnya nggak jelas, nah bapak itu bantu saya ngasih arah jalan, ngasih arah. Kamu naik ini, tapi pakai bahasa Thailand. Anehnya, saya tapi bisa ngerti yang dimaksud itu. Serius Kak. Tiba-tiba saya bisa naik bis, saya bisa bayar, saya bisa nyampe tujuan. Waktu itu. Saya nggak tahu tuh namanya apa waktu itu. Karena dulu umur saya masih 18 tahun Kak. Nggak tahu itu, aku juga masih bingung juga itu kenapa gitu. Sebenarnya ada apa gitu. Makanya saya minta tolong kakak siapa ini. Iya. Ya, Mas Sofi. Monggo Kak. Ya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi Mas ya, jadi beliau ini kayak mempunyai utang budi gitu loh Mas. Ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya, sampai sekarang pun kadang-kadang sosok ini itu datang gitu, sampai sekarang gitu. Sampai sekarang pun Betty masih ngikutin ya Kak ya? Kalau dibilang ngikutin enggak ya, cuma kalau dalam keadaan yang gawat gitu ya Mbak, bisa dibilang gawat gitu, kadang si sosok ini itu ngasih apa ya, entah itu ngasih petunjuk, entah itu ngasih jalan, ngasih ya intinya ngasih bantuan lah gitu. Iya. Dan ini iya Kak, soalnya itu ya kalau apa ya, kalau saya gali ya Mbak ya, ini sebenarnya itu dari leluhur ya Mas ya, maksudnya entah dulu leluhurnya atau mbah-mbahnya siapa, Mbak Ana ini pernah membantu di mbah-mbahnya si sosok ini juga gitu loh Mas. Jadi itu ada hubungan itu antar leluhur gitu loh Mas. Ya. Dan kayak yang disampaikan sama si sosok ini tuh kayak keluarga mereka itu kayak merasa berhutang budi gitu loh Mas. Tapi sebenarnya sosok ini dulunya sosok yang hidup atau Iya, hidup. Ya. Jadi sebenarnya di awal itu yang mempunyai hubungan itu antar leluhur, antar kakek nenek gitu loh Mbak. Gitu. Kalau yang perempuannya Kak? Kalau yang kejadian di terminal itu tadi ya Mbak ya, itu memang setelah kejadian tersebut ya, kejadian yang nggak mengenakan itu, Mbak Ana ini kayak dibawa ke dimensinya gitu Mas. Kan pada waktu itu kayak Mbak Ana ini sedang apa ya, dalam kondisi yang drop ya Masnya, kacau gitu loh Mas ya, bingung ya harus gimana gitu, memikirkannya memikirkan sembarangan gitu loh Mas. Ya, itu lagi kacau, terus ada sosok ya, salah satu sosok itu terus yang membawa ke dimensi mereka. Makanya yang dilihat sama Mbak Ana ini pada waktu itu situ ramai gitu loh Mas. Dan memang masih bagus terminalnya Kak.
Iya, dan memang si sosok yang perempuan yang ngobrol sama Mbak Ana ini, kalau yang saya lihat ya, kasusnya itu hampir mirip-mirip sama yang kejadian pada waktu itu Mbak Ana gitu. Cuma si anak ini itu nggak di nggak dirampok ya Mas ya, dia hanya kayak dilecehkan gitu Mas, dan akhirnya langsung bunuh itu. Ya betul Kak. Karena saya waktu itu sempat mau diperkosa, tapi bapak itu tidak berani lihat saya, kayak lari gitu. Gitu Kak. Itu sih kalau yang saya tangkap ya tentang cerita ini Mas. Cukup kali ya Mas Febri. Ya. Mbak Ana terima Oke, kasih Kak. sudah bergabung. Ya Selamat Kak, malam. terima kasih juga. Ya, selamat malam. Ya. Di belakangnya Mbak Ana Krauti Malda silahkan 0811271044. Tapi sebelum kita lanjut gitu ya, Anda sudah lama dengerin Nightmare on the Air Malda FM ya? Pasti sudah ya Krauti Malda ya. Kalau Anda pengen ngerasain atmosfer yang lebih dekat gitu ya, daripada hanya sekedar dengerin, yang ini bakal bener-bener lebih dekat sama Anda Krauti Malda. Karena tim Nightmare on the Air bakal datengin tempat yang Anda ceritakan untuk kami telusuri dan kita tayangkan secara langsung melalui on air dan juga live TikTok ya. Kirimkan cerita horor Anda melalui WhatsApp di 0811271044 dan cerita yang terpilih akan kami datangi dan eksplor lokasinya. Tayang secara langsung on air plus live di TikTok. Dan ini akan kita tayangkan pada hari Kamis 16 Oktober 2025 jam 10 malam ya, tepat di anniversary ke-45 Radio Malda FM Krauti Malda gitu. Jadi kalau tadi saya menyampaikan kalau Anda punya rumah yang angker, boleh rumah, tapi kalaupun bukan rumah nggak apa-apa, nggak harus rumah gitu ya. Mungkin di jalan mana gitu ya, atau kapan hari ada yang cerita di waduk mana tuh namanya, yang Gunung Pati itu, Jati Barang ya gak sih namanya. Kalau misal boleh dieksplor gitu ya, ya mari kita bareng-bareng ke sana. Tapi yang pasti buat Anda yang pernah menceritakan ya Krauti Malda atau punya ceritanya, jadi kita nggak asal datang, tapi kita pingin lebih merasakan apa yang Anda ceritakan, apa yang Anda alami gitu. Saya masih berharap Mas Hans di Pedurungan ini berkenan untuk gabung by phone gitu ya. Karena kalau saya bacain aja ceritanya, kayaknya bakal lebih asik kalau diceritakan langsung oleh Mas Hans. Kiranya Mas Hans berkenan ya. Baik, ini panjang umur ya Mas. Baru aja di
omongin udah langsung nyaut ya. Gitu dong, gercep dong ya. Mas Hans di Pedurungan, selamat malam. Iya, selamat malam Mas. Oke, ini menarik sih ceritanya. Tapi saya kok asing dengan lokasinya ya. Ya. Daerah mana sih Mas? Ini di Salatiga Mas. Tanjakan Kauman itu Salatiga. Ya, Oke, silahkan boleh dimulai. ya. Ini ceritanya udah lama banget. Tahun 94. Ceritanya saya ngantar ibu saya yang jadi tenaga medis di sebuah desa gitu, tenaga kesehatan Mas. Nah kan kalau tenaga kesehatan gitu kan kadang nggak tahu jamnya jam berapa kita dijemput orang untuk atau dikasih tahu orang untuk ada yang mau melahirkan apa gitu, itu ya saya harus antar gitu. Nah ceritanya saya ngantar ibu saya waktu itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam, terus kemudian ada di kampung Kauman ini ada tanjakan gitu agak panjang gitu, dan ada menurut orang-orang sana ada batu pengantin namanya, watu nganten kalau bahasa Jawa. Nah, sesampainya di situ itu kayak rasanya kok lebih dingin banget gitu loh. Sudah Salatiga itu dingin dan ini jadi lebih dingin lagi gitu, dan tiba-tiba aja di depan saya dan ibu saya itu ada orang itu langsung di depan motor gitu, di depan motor ini dengan melihat ke kita dengan penampilannya itu kayak kalau digambarkan itu orangnya tinggi kurus gitu, pakai baju putih, celana putih dengan kerah tinggi gitu. Nah, ya sepintas sih seperti biasa, tapi juga loh kok tiba-tiba di depan, kan karena dulu belum ada listrik, gelap gitu ya. Saya pikir oh saya nggak begitu memperhatikan, tapi ketika saya perhatikan lagi loh, dia ini terus di depan saya, terus motor ini kan karena di tanjakan kan nggak begitu cepet nih, tapi dia terus berada di depan motor terus gitu. Dan itu kayak lari jalan mundur gitu itu. Dan karena saya tetap harus memperhatikan jalan, ya dengan secara otomatis saya melihat wajahnya gitu. Itu matanya kayak hitam semua gitu itu. Wajahnya pucat, matanya hitam semua, terus sampai di tempat yang itu di buku sejarah ada kok itu, di Prasasti Pelompongan gitu itu. Laki-laki ini kayak senyum gitu, tapi bibirnya kayak joker gitu loh, kayak lebar banget gitu, terus hilang gitu aja itu. Saya pikir itu yang lihat cuma saya, kemudian saya tanya sama ibu saya, loh nih lihat itu tadi nggak? Oh ya lihat, terus tetap bablas baik gitu kata ibu saya, terus saja gitu. Terus saya sampai di tempat yang ibu saya mau nolong kelahiran itu. Ceritanya udah selancar, semuanya selesai. Saya sama ibu saya kembali itu sekitar jam 11 malam. Nah, kalau dari ibu saya bilang nggak usah lewat situ lagi. Nah, dari kampung yang kita nolong orang melahirkan ini tadi, lewat belakang kampung itu jaraknya mungkin sekitar 3-4 kilo, dan itu lewat belakang kampung, nyeberangi jembatan sungai gitu. Nah ceritanya begitu sudah sampai di tempat yang namanya Belon ini, jembatan Belon gitu itu, nanti ada lewat sawah-sawah gitu. Nah begitu nyebrang ini, di depan lampu ini ada bayangan nisan makam gitu itu, nisan makam batu itu, makam batu itu kayak kalau dibayangkan kayak hologram gitu, kayak di depan lampu itu. Nah wah saya ya takut juga. Nah itu memang saya takut karena ini berada di tengah sawah dan sepi, dan itu takutnya kalau ada apa-apa gitu. Saya tanya mami lagi, Umi lihat ini lagi ya? Oh iya lihat, dah terus saja gitu. Nah saya coba ini kan tak matikan ya, untuk saklar lampu tak matikan,
Tak pikir ya dengan itu hilang gitu. Saya itu dinyalakan, ternyata itu masih terkelihatan lagi. Dan itu terus di depan kita itu kayak motor ya, kayak berat gitu, kayak di depan kita gitu itu sampai di batas desa. Karena kalau kampung kami itu ikut di Salatiga, kalau yang ibu saya nolong kelahiran tadi ada di Kabupaten Semarang gitu. Nah, itu hilangnya sampai di perbatasan antar desa ini gitu. Ya, itu sekitar jam 11 malam. Ya ceritanya gitu aja sih Mas. Cuma saya heran itu tadi apa kok ada bayangan kayak gitu, ada orang yang di depan kita jalan mundur itu tadi, dan bukan saya aja yang lihat, tapi saya juga lihat yang bayangan kayak hologram nisan makam yang batu yang ada apa kayak apa ya bentuknya itu kayak nisan makam Jawa yang berukir kayak gitu, terus ada kayak apa ya kayak kepala dua gitu itu loh, yang di ujung-ujungnya ada kayak bunga dua gitu. Jadi apa ukiran batu gitu. Itu aja Mas. Mas Febri langsung deh, silahkan. Ya, selamat malam Mas Hans. Ya, selamat malam. Ya, kalau yang saya rasakan ya di kampung tersebut cukup sepuh ya kalau yang saya rasakan ya. Iya betul Mas, karena di situ itu petilasan dari Raja Banu kedua, itu Mataram kuno. Ya. Ya memang yang saya rasakan memang energinya sepuh gitu ya Mas ya. Dan sosok yang pertama kali ya yang sempat dilihat sama Mas Hans ini, kalau yang saya lihat model-modelnya itu bukan orang-orang di zaman sekarang gitu Mas, bukan orang-orang di zaman tahun berapa tadi, 90-an ya Mas ya, 94 ya. Ya bukan seperti itu, jadi kayak orang zaman dulu gitu itu, tapi kayak nengrat gitu loh, kayak apa ya, kayak orangnya tuh kayak dingin gitu loh. Ya memang sosok yang sempat dilihat sama Mas Hans ini salah satu orang yang memang dulu itu rumahnya di sekitaran desa situ gitu loh Mas. Dan Mas Hans ini kayak di apa namanya dikasih tahu ya, dikasih lihat gitu loh Mas. Ya istilahnya apa ya, kayak leluhurnya desa situ gitu Mas. Oh gitu ya, cikal bakal gitu ya Mas. Betul. Dan di penampakan yang pertama ini ya Mas ya, sosok orang dan yang mau pulang itu tadi ya ditampakkan batu nisan itu ya Mas ya. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya gitu loh Mas. Oh gitu. Ya, ini ada sangkut pautnya. Jadi gambaran yang pada waktu pulang itu tadi ya, batu nisan atau makam itu tadi, ini adalah makam beliau gitu Mas. Oh baru nggak sama saya. Ya. Dan sebenarnya di apa ya, di kejadian itu sebenarnya beliau ini sebenarnya beliau ini ngasih tahu kepada Mas Hans sama ibunya ya, ibunya Mas Hans ya. Supaya mencari tahu dan
apa istilahnya untuk ziarah ke makam itu gitu loh, Mas. Cuma kan ya namanya kita orang awam ya, kita nggak tahu gitu loh, Mas. Yang penting Tidak kita sejauh itu saya berpikirnya. betul. Kan pada waktu itu pemikiran Mas Han sama Ibu kan yang penting kita sudah nolong orang, langsung gimana caranya kita pulang itu selamat gitu. Ya, betul. Gitu. Tapi sebenarnya ada apa ya Mas, ada petunjuk seperti yang saya bicarakan tadi gitu, Mas. Betul. Dan memang beliaunya ini ya, sosok ini tadi memang walaupun penampilannya seperti manusia biasa gitu ya, terus kejanggalan itu seperti yang kalau tertawa bibirnya lebar, terus tadi Mas Hans sempat bilang kalau jalannya dia itu mundur gitu ya Mas ya. Walaupun seperti itu sebenarnya sosok ini itu mempunyai energi yang cukup mengayomi, dan ya itu tadi ya Mas ya, kayak dia ingin Mas Hans sama Ibu itu tahu keberadaannya. Dan dia ingin apa ya, kayak dizarohin gitu loh Mas, kayak dizarohin, kayak didoakan gitu. Nah, kan gini Mas, beberapa saat kemudian itu ada acara bersih desa, atau Mas Febri pasti tahu ada merti desa gitu. Nah, saat merti desa itu kemudian diadakan kayak wayang gitu, dan saya waktu itu melihat sosok ini ada lagi, tetapi dia berada di berada kan ada balai desa gitu, itu balai desa kuno gitu, zaman Belanda gitu. Nah, itu saya lihat tuh ada di wuwungan atau di dekat plafon gitu, itu dia duduk di situ ketika ada acara itu gitu kan. Kok ada sosok ini lagi gitu, cuma penampilannya jauh lebih kayak lebih apa ya, itu siang-siang kok, bukan malam gitu, itu siang-siang saya lihat itu. Ya memang sosok ini ya Mas ya, memang sosok ini itu ya bisa dibilang itu yang punya kampung itu gitu loh Mas. Seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya, kayak sosok ini itu dulu pernah tinggal di kampung itu, dan ya bisa dibilang itu kayak pendahulu kampung situ yang sekarang gitu loh Mas. Oh gitu. Bisa dibilang kayak leluhurnya orang-orang situ gitu Mas. Oh gitu. Sampai detik ini pun ya Mas, malam hari ini sosok ini masih ada di situ gitu. Oh gitu. Karena kan gini Mas, terus itu masih ada sambungannya lagi ketika saya sudah waktu itu ada KKN dari dari Universitas PGRI kayaknya. Nah itu mereka memberikan sumbangan untuk pembongkaran atau membenahi dari balai desa ini. Nah, ketika dibongkar itu ternyata ada banyak nisan itu tadi, ada banyak banget gitu. Dan itu kemudian dikumpulkan terus kayak diteliti sama orang Purbakala waktu itu. Cuma saya nggak tahu kelanjutannya. Makanya di awal tadi saya bilang ya Mas ya, jadi sosok ini sama yang Mas Hans dilihatin kayak bayangan nisan itu tadi ya Mas ya, itu memang ada sangkut pautnya gitu Mas. Dan kemungkinan besar ya Mas ya, makam beliau juga ada di balai desa itu ya Mas ya, yang diputar itu tadi ya. Ya kemungkinan besar ada di situ gitu Mas. Dan
memang kalau yang saya tangkap di tujuan awal sosok ini ya Mas ya, itu kayak pengen diziarahi dan ya intinya itu pengen diziarahi gitu loh Mas, pengen dikenang sama orang-orang, pengen diketahui sama orang-orang gitu loh Mas, karena memang Karena ya dulu bisa sebelum dibilang, jadi ini dulu sebelum nisan-nisan itu dikumpulkan di apa istilahnya ya mungkin diselamati apa-apa itu di balai desa itu horor Mas, itu kadang ada apa, ada payung terbang itu ngejar gitu, itu saya pernah ngalami juga. Tapi sudah itu nggak ada sama sekali. Sesudah yang batu nisan itu dikumpulkan dengan terus apa ya, jadi kayak balai desa itu jadi kayak sejuk, nggak lagi horor gitu. Nah, dulu horor. ya ya itu tadi ya, karena berdiri di tanah yang seperti itu gitu loh Mas, dan Gitu. dan mereka pun maksudnya sosok-sosok yang sudah meninggal ini ya Mas ya, orang-orang yang sudah meninggal yang Yeah. dimakamkan di situ, itu pun juga kayak marah karena merasa nggak dihargai gitu loh Mas, secara orang-orang yang di era itu ya, di tahun segitu Ya, kemungkinan ya 90-an itu. nggak semua orang tahu tentang sejarah balai di tanah di balai desa ini gitu loh Mas. Tetapi Ya betul. tetapi sosok-sosok yang ada di sana itu nggak mau tahu sebenarnya gitu. Itu sih kalau Ya, Mas. yang saya dapat ya dari cerita Mas Hans ini gitu. Yap. Cukup kali ya Mas Feb. Mas Ya, Han, terima kasih oke. sudah berkenan. Oke, terima kasih Mas Topik. Otir. Terima kasih Mas Febri. Selamat malam. Selamat malam. Beralih ke cerita selanjutnya, Kroti Malda, silahkan untuk Mbak Airin. Mbak Airin, kalau masih menyimak silahkan bisa telepon sekarang ya, sebelum nanti kita memutuskan untuk break atau tidak.
Baik, Roti Malda, kita break dulu aja. Baru nanti kita lanjutkan untuk sesi yang kedua di Nightmare on the Animal FM. Jangan kemana-mana, kita bakal balik setelah beberapa lagu. You close your Imelda 104.4 FM, Suara Female Station. Terima kasih ke Roti Malda, Anda masih dengerin Nightmare on the Animal FM. Dan kita masuk di sesi yang kedua. Sampai nanti selesai jam 1 dini hari. Silahkan untuk yang sudah mengirimkan cerita ke Roti Malda, saya sudah kasih nomor handphone ya, ada Mas Prapto. Silahkan Mas Prapto, bisa telepon sekarang ya Mas ya.
Email @104.4 FM, suara yang female station. Kita sudah terhubung dengan Mas Papto. Selamat malam Mas Papto, halo. Halo, selamat malam Mas. Betul ya, Mas Papto ya? Ya, Mas itu backgroundnya gunung mana sih? oh, itu Gunung Sindoro sama itu apa, Sindoro Jumbing. Oh, olah. Oke, bagus. Silahkan Mas, ceritanya Mas. Oh ya, gini Mas, selamat malam. Waktu itu kejadiannya itu sekitar tahun 2008 kalau enggak 2009an kayaknya Mas, itu seingat saya. Nah, waktu itu tuh hari Minggu kalau nggak salah itu, pas waktu itu kan kakak saya kan masih dinas di Surabaya, dan kebiasaan saya tuh waktu kalau hari Minggu itu saya kan ngantar kakak ke terminal Terboyo untuk berangkat ke Surabaya kan. Nah, habis sisa kan biasa ada temen kakak nongkrong lah, ngobrol-ngobrol dulu di rumah. Nah, sebelumnya kan itu saya pinjam motor di om saya, rumahnya itu dekat rumah saya Mas. Nah, setelah saya ambil motor terus mengendarai motor itu kan itu apa namanya, rumah saya itu lingkungannya kan lingkungan keluarga ya Mas. Jadi rumah saya sebelah punya mbah, terus depan punyanya om, dan belakang juga punya om. Kalau saya tuh ambil motornya tuh di depan rumah saya, om yang di depan. Setelah saya ambil motor, terus saya jalan waktu mengendarai motor tuh, sebelum sampai di rumah saya tuh tiba-tiba tuh ada cahaya putih, ya kayak apa ya namanya ya, kayak bledek tuh Mas. Jadi ya tiba-tiba tuh saya lihat dari arah langit itu tiba-tiba langsung menghantam saya Mas. Tuh suaranya keras sekali. Waktu saya habis kesambar itu kan saya setengah sadar Mas. Habis itu saya apa namanya, mengendarai motor tuh agak goyang dan jatuh pas tiba di depan rumah saya Mas. Habis itu saya apa namanya, ambruk lah, jatuh, dan habis itu saya tidak ingat apa-apa lagi Mas. Nah, setelah itu tiba-tiba saya sadar tuh pas adzan subuh itu, seingat saya adzan subuh di dalam kamar saya itu ada ya orang banyak lah, orang tua, terus kakak saya, terus ada sebelah saya tuh, sebelah kanan tuh ada Pak Ustadz. Nah, orang tua saya tuh berbisik, istighfar dikuati, sing tenang, ojo sampai pedot istighfar. Nah, setelah saya istighfar terus Pak Ustadz tuh masih keterangan saya, ya bilang sama orang tua, ini kayak itu Pak, apa, ada ya waktu itu kan, jadi sekitar tadi kejadian itu sekitar jam 9 sampai subuh itu saya kerasukan katanya. Jadi ada ribuan lah katanya tuh, ribuan makhluk halus yang masuk ke tubuh saya itu. Jadi sekitar jam 9 sampai subuh itu kan sudah berlangsung lama ya Mas, ibaratnya kan ada beberapa jam ya. Badan saya itu sampai lemes ya, katanya emang sulit dikeluarkan itu, dan masih ada satu yang tertinggal katanya. Nah, Pak Ustadz itu bilang sama saya, sama keluarga, sama orang tua itu, keterangan dari si makhluk halusnya ini, yang satu ini yang katanya powernya kuat ini,
ngasih keterangan ke Pak Ustadz itu katanya titipan dari mbahnya itu, katanya suruh jaga itu. Aduh lah kok itu sudah langsung beberapa tahun yang lalu sih Mas. Ya setelah itu kan apa ya namanya, jadi ada beberapa kejadian lagi itu. Setelah kejadian itu saya agak apa namanya, agak sensitif terhadap makhluk-makhluk halus gitu Mas. Mungkin ada yang ada setelah melampaui itu beberapa tahun yang lalu tuh saya ketemu beberapa orang lah yang istilahnya bisa mendampingi saya untuk mengeluarkan beliaunya yang ada di tubuh saya itu, karena setiap saya di tempat sepi atau tempat diangker lah itu sering gesekan gitu. Jadi dulunya itu saya sering kerasukan itu waktu setelah sambar petir itu Mas. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah agak normal gitu. Itu waktu itu berarti sensasinya kayak kebakar ya Mas? Apa ya, kayak ya nggak kerasa apa-apa Mas. Itu sudah kayak kepala dipukul palu besar gitu Mas. Beng gitu, sudah saya pusing geriang. Itu waktu kan masih mengendarai motor ya, mengendarai motor itu masih jalan, terus jalannya kan zigzag gitu, terus saya jatuhnya pas di depan rumah itu. Ya katanya dari kakak saya sama teman-temannya itu langsung ditolongin. Dari informasinya ya, informasi cerita dari kakak saya itu katanya saya itu langsung apa ya, kayak bengak-bengok sendiri gitu Mas. Jadi saya dipegangin sama beberapa orang itu, katanya kontal semua ya kan. Terus orang tua kan panik, terus ada tetangga yang punya kenalan Pak Ustadz. Habis itu terus dipanggilkan Pak Ustadz. Itu kan waktu itu kan saya nggak sadar ya itu ya. Itu cerita dari kakak saya dan orang tua sih. Ya. Nggak, aku mau mastiin bahwa itu beneran petir, karena harusnya kalau misal petir ada ninggalin luka bakar gitu loh Mas. Apakah itu benar petir atau itu semacam hal lain gitu loh? Itu kakak saya dan temannya itu itu apa namanya, kayak ada kilatan gitu, kayak kilatan petir gitu loh. Beliau kakak saya dan temennya itu juga apa katanya lihat itu cahaya itu juga. Ya langsung ke Mas Feb deh, Mas Feb. Tapi kalau saya nggak yakin ini petir sih. Ini mungkin ada energi lain Mas. Karena kalau petir pastinya luka fisik loh, luka bakar loh. Selamat malam Mas. Tapi badan saya juga nggak luka sama sekali gitu. Mas Papto. Selamat malam Mas Papto. Ya, selamat malam. Jadi yang saya lihat ya Mas ya, di kejadian Mas Papto ini, yang kilatan yang dikira petir itu itu kalau menurut saya ini adalah apa ya Mas, kayak satu energi yang memang ingin masuk ke tubuhnya Mas Papto gitu loh Mas. Tapi bukan petir kan? Bukan. Kalau yang saya lihat ini bukan benar-benar petir ya. Tapi ini sebuah energi itu yang memang
sebenarnya ingin masuk ke tubuhnya Mas Papto ya, tapi pada waktu itu ya kita sebagai orang awam ya itu memang apa ya, menganggapnya ini satu apa ya Mas, kayak satu hantaman gitu loh Mas, gitu. Dan memang cukup kuat ya kalau yang saya rasakan ya, energi yang saya dapat dari cerita ini ya Mas ya. Dan Justin Heath. Mas Papto sendiri waktu menceritakan kejadian ini ya, Iya. itu juga mungkin ya merasa berat, merasa apa ya, kayak nggak nyaman ya mungkin ya. Sama sekali tidak nyaman, Mas. Soalnya tadi kan saya apa ya, nongkrong sama teman-teman di angkringannya. Terus kan udah lama sekali saya tidak mendengar ini apa namanya, acara ini ya. Terus teman-teman ya coba nyusul itu mendengarkan, terus saya coba dari hati emang dulu sekali itu pengen cerita, cuman nggak kesampaian. Mungkin waktu ini ya apa ya, dari ada kayak yang cerita rawis gitu. Akhirnya ya tadi tidak nyaman, terus saya pulang ke rumah, terus saya memberanikan diri untuk untuk ceritain. Sama sekali tidak nyaman sih sebenarnya. Ya, karena sebenarnya sosok ini ya Mas ya, sosok yang masuk ke diri Mas Papto ini tidak mau diceritakan sebenarnya, tidak mau diceritakan ke sembarang orang ya, apalagi yang mendengarkan orang banyak gitu loh Mas. Makanya pada waktu Mas Papto bercerita ini itu merasa nggak nyaman, terus kayak ada yang istilahnya kayak mengintai gitu, kayak mengawasi gitu ya Mas ya. Tapi itu beliaunya itu dulunya kan pernah ketemu sama beberapa orang ya yang pernah mendampingi saya itu, katanya sih sudah bisa diambil dan dilarung karena apa ya, ibaratnya itu kalau saya mungkin pas berjalan di tempat yang sepi apa di angker itu sering gesekan sama makhluk-makhluk yang lain gitu loh Mas. Terus di situ kan ada temen yang membantu istilahnya bisa mengeluarkan dan dilarung, ibaratnya dikembalikan mungkin sama leluhur yang sudah ngasih itu ya Mas. Tapi apakah sosok itu masih apa ya namanya, masih ibaratnya masih memantau apa masih ngikuti gitu Mas? Padahal udah lama sekali. Ini kalau menurut pandangan saya Mas ya, menurut penglihatan saya gitu ya, hal ini ya Mas, atau sosok ini ya, itu ya bahasa kasarnya ini nggak bisa dihilangkan gitu loh Mas. Walaupun memang ada orang yang bisa apa ya istilahnya itu bisa menghilangkan atau istilahnya ngelarung itu tadi ya Mas ya, ngelarung sosok ini, ngambil sosok ini terus dilarung atau dikembalikan kepada leluhur gitu ya Mas ya. Ini sosok ini akan kembali lagi kalau menurut saya ya Mas ya, kalau menurut saya pribadi ya gitu. Sekarang saya mau tanya sama Mas Papto ya,
ya yang deket-deket ini aja lah ya. Perasaan Mas Papto sendiri gimana tentang sosok itu gitu, maksudnya apakah masih ada di sekitaran jenengan gitu, apakah sudah pergi gitu Mas? Kalau saya pribadi sih, kalau sosok itu mungkin bisa berubah wujud nggak sih, ya, ibaratnya apa ya, menjadi sosok yang lain mungkin ya. Kalau Membo ya, atau menjadi sosok yang lain gitu ya Mas, itu sangat bisa sekali gitu. Halo Mas. Halo ya. Ki sapa sing ngomong? Ya. Halo Mas Papto. Ya. Halo. Berarti selama ini sosok tersebut menurut Mas Papto berubah menjadi sosok yang lain gitu Mas? Kalau keyakinan saya sendiri gimana ya? Yakin nggak yakin sih Mas? Gimana? Yakin nggak yakin tuh ya apa ya? Kayaknya ya ada yang masih mengikuti, cuman nggak tahu itu apa gitu. Soalnya saya sendiri kan juga nggak bisa melihat ya Mas, pasti apa kayak yang teman-teman katakan kayak apa namanya indigo apa gimana itu, saya juga nggak tahu. Karena saya dari kecil kan emang, kalau saya dulu waktu kecil sih kalau lihat sesuatu itu saya pasti panas, sakit seminggu, habis itu sembuh lagi. Nah, dulu juga pernah kejadian di rumah saya yang di daerah Semarang Timur itu kan, waktu dulu kan masih tinggal sama Mbah, jadi rumahnya masih jadi satu itu. Terus bapak saya bangun di sebelahnya itu, sebelum jadi lah ibaratnya, belum ditempati itu, saya pas waktu main di dalam rumah itu lihat apa ya sepintas ular besar itu longker di dalam kamar bapak saya itu. Habis itu saya juga sakit panas seminggu lebih malah. Ya setelah kejadian itu ya setiap saya ibaratnya kayak seliweran melihat sesuatu itu langsung sakit terus. Nah, sakit seminggu, nah, terus mungkin ada beberapa waktu lagi lihat lagi apa kayak ya halusinasi lah ibaratnya, terus panas lagi gitu. Ya, jadi kembali lagi ke cerita yang awal itu tadi ya Mas ya. Ya. Kalau menurut saya sampai sekarang sosok itu masih ada di sekitaran Mas Papto ya. Itu kalau dari segi penglihatan saya Mas ya. Walaupun kemarin itu sudah dicoba kayak apa ya, diambil terus istilahnya dibalikin kepada dibalikin ke tempatnya lagi lah gitu ya. Itu ya memang pada saat itu memang sosok ini udah kembali gitu loh Mas. Tapi seiringnya waktu berjalan ini sosok ini kembali lagi gitu. Itu kalau yang saya tahu seperti itu Mas. Dan malam hari ini yang saya lihat ada di sekitarannya Mas Papto. Kok dari tadi merinding terus itu Mas. Kayak berat sekali ya. Cukup kali ya Mas Feb. Ya, siap. Ya. Mas, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam. Oke, siap. Terima kasih banyak. Selamat malam.
Di belakangnya Mas Papto, Karawaci Male cerita terakhir saya undang untuk siapa nih? Sudah masuk ya kayaknya. Halo, selamat malam. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana Kak? Ibu Erni. Ibu? Ibu Erni. Ibu Erni di Semarang. Ibu Erni. Iya. Oke, Ibu Erni silahkan, boleh diceritakan Ibu Erni? Ya, kejadiannya sebenarnya sudah lama banget sih Mas. Itu waktu saya masih SMP kelas 1 sekitar 1995-96 gitu. Waktu itu kan besoknya harus ngumpulin buku, terus tugasnya terus kumpulin, padahal buku dari punya saya itu belum dikembalikan teman gitu. Terus saya harus ke rumah teman saya itu yang jaraknya sekitar 150 nggak 200 meteran dari rumah. Iya, beda RW aja sih. Mbak, Tapi mohon maaf ya, Mbak, suaranya hilang iya. timbul. Pakai handsfree kan? Iya. Enggak sih di loudspeaker. Coba nggak usah loudspeaker. Oh ya, oke. Silakan lanjut. Diulang atau lanjut? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Setelah maghrib itu saya mau ngambil buku ke rumah teman. Ya pikir masih sore juga, kan juga tengah kota itu kan deket area antara Jalan Sriwijaya sama RS Elizabeth. Kalau situ terkenalnya dengan, boleh sebutin nama tempatnya? Ya, boleh. Ya, namanya Genuk Karanglo kalau situ. Namanya kampungnya gitu. Antara apa? Polda sama Gedung Wanita. Area kampungnya situ. Kan tengah kota juga ya, dekat Simpang 5. Tapi banyak kisah horor sih itu. Saya kan anak seumuran itu waktu itu masih kelas 1 SMP. Takut juga sih karena sendirian saya. Meskipun sore saya ya berani-beraniin diri. Meskipun jalan juga terang ya. Saya lewat yang jalan pintasnya di lapangan yang terkenal sedikit serem itu. Waktu lewat situ tuh lihat kayak ya agak merinding, tapi saya nggak ngeh kalau ada itu buat ari-ari bayi itu loh Mas, dikasih kayak tutup dari kurungan apa ayam itu di situ. Iya, itu kayak ada panggung dari beton dibikin permanen gitu, di situ letaknya. Terus saya jarak sekitar 15 meter 10 meter sih lihat kanan kirinya kan nggak ada rumah, jadi itu ada berbatasan tembok buat kos-kosan yang ya mungkin 10-15 kamar gitu, kosan cowok semua sih. Terus sebelah sana rumah penduduk, atasnya lagi kayak talut gitu, berarti pondasi tinggi gitu, rumah penduduk juga. Jadi memang benar-benar itu lapangan nggak ada orang yang punya anak bayi. Tapi kan saya waktu itu kan nggak ngeh kalau hari-hari buat mendem bayi itu harus di depan rumah kanan, sebelah kanan gitu kan. Ya saya kira itu ada orang yang punya bayi aja. Saya lihat nggak apa-apa sih, awalnya memang agak merinding, tapi saya pikir nggak apa-apa. Saya lanjutin perjalanan, tapi kayak setelah di belakang saya itu saya kayak takut banget gitu. Ya saya sempat lari dikit gitu. Terus lewat kayak lingkong tuh kayak gang kecil yang menuju rumah teman saya itu memang agak remang-remang gitu. Terus saya nggak berani waktu saya sudah sampai rumah teman saya, buru-buru minta buku dan pulang. Tapi saya nggak berani ngulang jalan di mana tadi saya lewat gitu. Jadi saya ambil jalan yang benar-benar mobil motor itu lewat gitu. Terus saya nggak berani, saya nggak cerita, saya juga nggak ngeh waktu itu kan, cuma ada hawa yang nggak enak aja gitu. Terus waktu sudah berlalu berapa tahun kan udah dewasa, terus ya banyak sih cerita bilang sama ibu sih, udah kerja gitu, Bu, dulu aku pernah lihat ini di situ. Nah KPW ya sering lihat kayak gitu di situ. Nyata tuh nggak saya aja yang sering dilihatin kayak gitu. Ya kan, ya memang benar sih saya logikanya kalau memang
hari-hari bayi itu kan harusnya di depan rumah yang punya bayi gitu. Itu nggak ada rumah sama sekali gitu. Memang lapangan itu tuh terkenal serem sih. Katanya ada kuda yang sering terlihat lari-larian di tengah lapangan keliling gitu. Terus ada bapak-bapak juga sering lihat itu ada kayak suster gitu di situ. Ya kan? Memang di situ ada rumah sakit, tapi jam 1:30 malam mana ada tuh orang sendirian jalan di situ gitu. Di situ juga nggak ada yang kos cewek yang profesinya sebagai perawat, nggak ada daerah situ yang ada yang profesinya juga perawat yang tinggal di situ gitu. Kan cerita situ tuh banyak banget ya mas. Daerah kampung saya tuh meski tengah kota tuh serem juga sih, horor gitu. Tapi sekarang kan saya sudah nggak di situ karena sudah pindah di Semarang Utara, punya rumah sendiri di sini. Itu kan rumah ibu gitu. Dari kecil tuh banyak sih cerita-cerita horor. Ya, apa itu beneran yang saya lihat itu makhluk asrah atau emang benar itu ari-ari bayi yang ditanam di situ? Padahal itu bawahnya kan beton, harusnya kan digali gitu kan mas. Itu minta tanggapannya dari Mas Selby. Mas silakan. Ya, selamat malam Ibu Erni. Iya, selamat malam Mas Selby. Ya, ini kalau yang saya lihat ya Bu ya, di situ di lokasi yang Bu Erni sempat lihat ari-ari itu tadi ya Bu ya. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat itu ada kampung goib Bu. Oh gitu ya mas. Itu ada kalau yang saya lihat memang ada kampungnya gitu ya Bu ya. Dan merinding saya mas, saya asli ke situ. Ya, dan kalau yang saya lihat memang itu yang dilihat sama Bu Erni itu memang ari-ari gitu. Tetapi bukan dari seseorang ya Bu ya. Ari-ari ini memang ya. Dari dunia mereka gitu loh Bu, dari alamnya gitu. Dari gitu ya. Dari makhluk-makhluk Iya sih, iya. Mereka gitu. Kan itu dekat Wonderia juga ya mas ya, yang benar-benar serem itu. Kampung kami itu memang beneran serem sih mas. Gitu, jadi di kampung ini ya, di kampung yang goib ini ya, yang saya bicarakan ini, keseharian mereka juga apa ya, kayak keseharian mereka itu aktivitasnya itu ada beberapa sosok itu yang mengcopy aktivitas manusia di sekitaran gitu loh mas, kesehariannya gitu loh mas, sampai sampai ketika seseorang mempunyai bayi gitu ya, dan ari-arinya itu di kubur, dikasih lampu gitu, sampai segitunya mereka mengcopy, ngikutin gitu loh mas. Jadi yang dilihat sama Bu Erni pada waktu itu memang benar-benar ari-ari ya mas ya. Cuma bedanya itu ari-ari ini di dunia mereka, di dunia goibnya mereka gitu loh Bu. Bukan di dunia kita gitu. Iya sih, memang situ nggak ada orang rumah yang menghadap situ juga sih, nggak ada. Oh gitu ya. Tapi bukan saya saja yang terlihat gitu ya. Ya, dan kalau orang-orang sekitaran situ ya Bu ya, sering kali berinteraksi atau melihat hal-hal yang aneh di lokasi itu ya, kalau menurut saya wajar gitu. Karena yang saya bilang tadi ya mas, di situ kayak ya layaknya kampung gitu loh mas. Iya. Karena memang ramai gitu Bu.
sama ramainya sama kampungnya gitu ya, kampung manusia gitu ya. Iya sih, banyak kejadiannya yang super aneh sih. Misal kayak kata suster Nisot waktu tetangga itu namanya Mas Sapa itu pulang angkot, waktu itu kan angkot masih rame ya, belum ada bis trans kayak sekarang gitu. Itu pulangnya sampai jam 11 malam. Pulang itu juga sama sih, lihat suster Nisot gitu. Terus ya nggak balik pulang ke rumah, dia langsung numpang tidur di rumah teman katanya gitu, saking nggak beraninya gitu. Iya. Iya memang. Terutama lokasi itu ya, lokasi yang diceritakan sama Bu Erni ini memang. Iya. Seolah-olah gini, kita datang ke situ mau lihat sosok apa itu ada gitu loh Mas. Di situ. Itu kalau yang saya lihat ya. Jadi apa ya, kayak komplit gitu loh Bu di lokasi itu gitu loh Bu. Karena yang saya lihat pun juga saking banyaknya sosok astral yang ada di situ ya. Jadi berbagai macam sosok itu ada di lingkungan situ gitu loh Pak, Bu. Oh gitu ya. Sampai sekarang pun yang saya lihat masih ya nggak jauh beda dari yang dulu gitu. Masih ada. Iya. Gitu. Iya sih. Karena tak pikir tuh hanya cerita untuk bikin anak-anak kecil takut gitu aja, biar nggak main jauh-jauh gitu. Ternyata nggak gitu ceritanya, orang dewasa pada sesama orang dewasa juga alami apa gitu, mereka saling bercerita apa yang mereka alami gitu waktu mereka pulang kerja atau mungkin habis mana gitu, selalu mengalami hal-hal yang aneh gitu. Misal kayak lihat kuda tapi kepalanya manusia gitu, ada sih Mas kayak gitu. Ternyata kampung ya Mas ya, gitu, kampung mistis gitu ya. Iya. Yang saya lihat memang itu kampung goib ya Bu ya, dan seperti yang saya bilang tadi ya, yang saya bilang tadi ya, kita mau lihat apa aja di situ ada gitu loh Bu. Salam juga ya. Saya udah gak ke situ hampir 5 tahunan sih. Itu ya Bu ya, kalau yang bisa saya lihat ya Bu ya, itu tadi yang sudah saya ceritakan gitu Bu. Yap. Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Iya. Mbak siapa tadi namanya? Sama-sama. Erni, ya. Ibu Erni. Iya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat Bu Erni. Iya. Baik, Krauti Malda sampai di sini untuk Nightmare on the Air malam hari ini, dan sekali lagi saya ingetin ke Anda gitu ya, buat Anda yang sudah dengerin Nightmare on the Air udah lama pastinya gitu ya, pengen ngerasain atmosfer yang lebih nyata daripada hanya sekedar dengerin, yang ini bakalan lebih dekat Krauti Malda. Karena tim Nightmare on the Air bakal datengin tempat yang Anda ceritakan untuk kami telusuri dan tayang secara langsung on air plus live TikTok. Kirimkan cerita horor Anda melalui WhatsApp di 0811271044. Cerita yang terpilih akan kami datangi. Kita ajak juga Anda gitu ya ke Krauti Malda untuk eksplor lokasinya bersama. Anda ceritakan ulang juga detailnya waktu itu seperti apa, langsung di tempat kejadian gitu ya. Live on air plus live TikTok di hari Kamis 16 Oktober 2025 mulai pukul 10 malam. Nightmare on the Air special anniversary Malda FM yang ke-45, bukan sekedar uji nyali ya. Mas Febri berarti nggak boleh absen nih tanggal segini ya. Aman, kita Mas, pamit aman. ya Krauti Malda, terima kasih sudah dengerin. Thank you, mohon maaf Bu Yayu ya, belum bisa kita angkat teleponnya. Keskip ya, mungkin next time boleh bergabung, saya kasih nomor handphone aja, jadi minggu depan bisa langsung telepon ke nomor yang saya berikan ya, 1125872800. Oke. Baik, teman-teman yang di TikTok juga terima kasih sudah ngikutin. Kita
cabut ya. Ada yang tanya cara telepon gimana? Caranya WhatsApp dulu ke 0811271044 ya. Perkenalan dulu, kasih singkat ceritanya, nanti biar saya yang telepon balik gitu kurang lebih Imelda. Mas Febri hati-hati baliknya. Siap Mas. Saya Taufika Chef Imelda 110 pamit ya. Salam dari Imelda FM. Wassalamualaikum. See you. Dadah.